video Om. Sebelum Omku melanjutkan video ini, diharapkan Omku memastikan yang pertama itu tekanan ban harus sesuai kanan dan kirinya. Yang kedua itu harus memastikan bahwasanya di bagian kaki-kaki depan ini tidak ada yang oblak ya Omku, dengan cara didongkrak dan dites goyang atas bawah. Nah, ini kiri kanannya. Kita lanjut di bagian kemudi Omku. Biasanya ketika kita jalan di jalan yang kecil itu aspalnya itu melandai ke samping, berakibat di setir itu rasanya ingin sedikit belok ke kiri terus. Itu adalah kondisi yang normal saja ya Omku, itu tidak ada indikasi kerusakan apapun. Kemudian jika dalam muatan berat, biasanya itu muatan itu lebih berat di kiri atau lebih berat di kanan, itu juga dapat menyebabkan setir ingin belok ke kanan terus apa belok ke kiri terus. Itu biasanya yang terjadi jika berat sebelah muatannya ya Omku. Itu juga adalah salah satu kondisi yang normal-normal saja. Jika sudah dapat dipastikan tidak ada kerusakan dan ada hal-hal yang normal dan ban tetap makan sebelah, maka hal yang harus kita lakukan adalah menyetel ulang seperti yang akan ada di video lanjutan ini. Ya, halo Omku, ini adalah sedikit cara saya untuk mengakali ban depan yang aus sebelah. Bagaimana sih cara mengakali ban ini dengan menggunakan sumber daya yang ada, karena kita adanya di kampung, jadi mau tidak mau kita harus bisa mengakalinya. Sebelumnya ini sudah saya rakit ya, dan saya bongkar kembali untuk memperlihatkan bagaimana teknisnya. Ya, di sini saya sudah mengganjal menggunakan baut agar tidak geser kembali. Saya hanya memperlihatkan hasil yang sudah saya kerjakan ya. Ini dia bentukan baut yang masih utuh. Bautnya sudah kencang ya Omku, sudah terbuka. Ini dia sudah tertekan dengan sendirinya di dalam sini. Dan ini baut yang sudah kami modifikasi. Ini baut standar ya, baut bawaan mobil. Nah, beginilah ketika sudah dimodifikasi. Di sini sudah digurinda ya. Kita sesuaikan saja dengan kebutuhan atau kemiringan yang dibutuhkan. Mungkin sedikit caranya saya akan memperlihatkan. Di sini kami menggunakan ini gurinda duduk untuk mengikis atau memapas perlahan baut ini. Kebetulan baut ini tadi kurang keluar ya menurut saya, jadi saya akan memapasnya kembali karena kemiringannya masih kurang menurut saya. Tidak apa-apa, jangan ragu-ragu. Untuk memapasnya setengah lingkaran lebih ya, agar mempermudah proses penyetelannya. Nanti saya akan memperlihatkan. Setelah itu kita amati bentukannya agar sesuai kelurusannya dan kerataannya antara sisi-sisinya. Untuk finishing bisa menggunakan gurinda tangan, dan untuk menyuap ini juga bisa menggunakan gurinda tangan. Pokoknya alat yang ada di rumah-rumah saja. Pemapasannya harus setengah lebih, dari sini ke sini harus setengah lebih agar dia bisa masuk ke dalam sini.
dan bisa mundur. Selanjutnya akan sedikit mengikis di bagian pinggirannya ini sedikit menggunakan gurinda. Sebelumnya besarannya itu harus ditandai dulu ya, harus lebih keluar sedikit untuk luasan dari coakan baut ini ya. Jangan sampai press ke sisi luar sini, dan sini harus bisa pas. Dan pinggirannya ini harus mulus agar tidak bertabrakan dengan ini. Ya baik omku, ini sudah kita lakukan penyoakan. Inilah perubahannya ya. Sudah sangat jauh untuk bisa menarik keluar bagian ini. Baik, kita akan tes kembali. Ini lagi konten. Iya, ini lagi konten. Ini dia keponakan ganteng. Say hello dulu ya. Dua jari artinya dia pendukung Prabowo ya, omku. Kemudian ada jam ke ini. Waktunya itu, waktu menunjukkan menit. Siapanya nonton Ambian? Belum ada yang nonton. Kalau ini sudah habis kaminya. Iya, omku sudah ada pergerakannya ya, untuk maju mundurnya. Nah, kita bantu tarik keluar, dan dia masuk. Kita putar balik, dia keluar. Sudah menyerupai baut chamber. Selanjutnya nanti kita bisa menguncinya dengan mengganjal. Kalau bisa pakai 2 baut untuk mengganjal, tapi di sini saya cukup 1 saja karena saya rasa sudah cukup kuat. Karena ini hanya untuk menahan saja. Ketika sudah ini dikencangkan, maka setidaknya dia sudah tidak bisa goyang lagi. Bagaimana cara mengetahui bahwa posisinya sudah keluar? Nah, kita bantu sedikit tarik keluar dan kita lihat pergerakannya. Ketika dia sudah keluar full, maka kita berhenti terlebih dahulu. Selanjutnya kita masukkan baut yang kita sudah siapkan untuk mengganjal. Nah, sudah keluar, maka kita bantu dengan hantaman kasih sayang. Kita putar-putar sedikit. Sampai pergerakannya sudah keras. Bautnya agak susah untuk diputar. Ya, bautnya sudah tidak main. Walaupun ini dikelonggarkan, tetap bautnya sudah mengeras, sudah tidak bisa main lagi karena sudah full tertarik keluar oleh baut pengganjal ini. Sudah ya omku, ini sudah sangat kuat dan sudah tidak bergerak lagi untuk bautnya. Selanjutnya kita hanya akan mengencangkan kedua baut ini dan selesailah prosesnya. Sangat mudah sekali dengan menggunakan sumber daya yang ada. Kita tidak menggunakan baut chamber. Sebenarnya mudah saja ya, kita tinggal pesan di toko online ya. Bisa kita menambahkan sedikit hantaman kasih sayang untuk memastikan ya omku. Demikianlah cara sederhana ini. Sekiranya untuk sementara lama bisa digunakan. Sini dulu, sini dekat-dekat.
Jangan lupa like dan subscribe ya omku. Ya, bye-bye. Di sini saya akan sedikit mungkin menerangkan, jika salah tolong dikoreksi. Sejauh yang saya pahami, mobil ini berpenggerak roda belakang dengan settingan roda depannya itu chamber negatif, dan rodanya dia posisinya toe in ya omku. Kalau omku masih bingung, ini dia saya sedikit agak menerangkan. Anggap saja ini roda yang bundar ini, dia jarak roda depan bagian depan lebih pendek daripada jarak roda depan bagian belakang ya omku. Ini adalah toe out, kebalikan dari toe in. Ini adalah toe netral. Demikian omku. Mengapa mobil ini menggunakan formula chamber min dan toe in, itu untuk mengejar kestabilan dalam mengemudi. Namun karena mungkin faktor usia dan pergantian part dan tidak di sporing, bisa jadi karet di atas ini sudah mulai menipis, perubahan posisi chambernya yang semakin negatif, sehingga bannya tidak menapak dengan sempurna. Lalu pergantian part yang tidak di sporing, karena biasanya mekanik ketika melakukan pergantian part kayak rack end atau T-rod dan yang lain-lain itu biasa hanya menghitung jumlah ulir lalu memasang kembali partnya. Berapa puluh ribu km itu disuruh untuk melakukan sporing. Tujuannya itu untuk merevisi tapak roda depan ini. Semoga bisa dipahami omku dengan bahasa saya yang sedikit belibetan. Ya begitulah. Jika mobil ini berpenggerak roda depan, bisa jadi dia menggunakan formula chamber plus, kemudian untuk sudut rodanya dia menggunakan ini omku untuk toe out. Itu juga untuk mengejar kestabilan untuk mengemudinya agar tidak setirnya tidak belok sendiri karena dia berpenggerak roda depan. Jika omku memaksakan untuk posisi chambernya itu netral, kemudian bannya juga berada di toe netral, yang terjadi bisa jadi rasa mengemudinya itu melayang ya omku, tidak stabil. Demikianlah omku untuk penjelasannya. Lanjut, ketika kita sudah merubah posisi chambernya, biasanya setir akan berubah sedikit ke kiri atau sedikit ke kanan. Itu mudah saja untuk merevisinya ya omku. Sekaligus nanti kita akan roda ini di posisi toe in dan meluruskan kembali posisi setirnya. Kita akan mencari jalan yang sepi dan datar, mungkin di lorong. Untuk selanjutnya kita pastikan dulu untuk posisi toe in-nya. Lanjut kita akan mengukur dengan meteran. Pertama kita longgarkan dulu untuk rack end-nya. Ini mur pengunci rack end ke T-rod ya omku. Kita longgarkan dulu. Kita longgarkan keduanya. Sekarang kita tarik meteran. Kita tempelkan di roda depan bagian belakang, kanan dan kirinya. Dapat di 127,5. Di roda depan bagian depan kita dapat di 126,5. Setelah kita tarik meteran omku, sedikit saya akan menerangkan ya. Jika omku merubah banyak posisi chamber, maka jarak antara roda depan bagian depan dan roda belakang bagian depan itu jangan terlalu banyak ya selisihnya omku. Cukup mungkin di jarak di 1 cm. Misal di belakang ini 120
28, maka yang di depan itu 127 ya omku. Semoga bisa dipahami. Karena mobil ini menggunakan chamber negatif ya omku, apalagi kalau sampai chambernya netral atau chambernya 0, memaksakan menggunakan sudut toe in di bannya malah akan makan luar ya omku, atau sampai di posisi toe out, bisa jadi bannya akan makan dalam juga ya omku. Di sini karena saya hanya memapas untuk baut standarnya, untuk sedikit menarik posisi chambernya, saya akan memposisikan antara roda depan bagian depan dan roda depan bagian belakangnya itu di 2 cm, artinya selisih 1 cm antara roda bagian depan dan roda bagian belakangnya. 127,5 roda depan bagian belakangnya, roda depan bagian depannya di 126,5. Di sini saya akan memasukkan rack end-nya ke tirot. Ini kita masukkan ya omku, agar mendapat di 126. Kemudian yang di belakang dapat di 128. Yang ini juga roda bagian kiri kita masukkan untuk rack end-nya ke dalam tirot. Untuk mengejar di ukuran di 126. Yap, sudah dapat di 128, maka yang di depan dia 126 ya omku. Mungkin saya akan sedikit memperlihatkan posisi meterannya. Buat omku itu di 120, kita teruskan sampai full di 126. Yang di belakang 128. Selanjutnya kita akan merevisi setirnya yang tidak lurus di tengah. Baik omku, ini kita sudah berada di lorong. Yang saya rasakan terakhir ya, setirnya ya agak miring sedikit ke kiri, sedikit saja. Kita akan turun ke bawah untuk ngolong. Kurang lebih sedikit saja tadi rasanya. Karena ini miring ke kiri, berarti rack end kanan kita masukkan ke dalam tirot, yang rack end kiri kita keluarkan dari tirot. Ini kita sudah bawa sekaligus kunci dan meterannya. Tekanan anginnya ya omku, pokoknya jangan lupa untuk menyeimbangkan tekanan angin bannya dulu. Yang rack end kiri kita keluarkan ya omku. Sebelumnya ini kita longgarkan dulu untuk mur penguncinya ya, kita tahan ya rack end-nya, jangan sampai berubah posisinya. Kita tahan untuk tirotnya agar tidak bergeser. Lanjut kita keluarkan, karena sedikit saja maka perlahan ya omku. Untuk presisinya omku pelan-pelan saja. Baik, kita mulai keluarkan bawah, kita naikkan ya, mungkin sudah. Lanjut roda yang kanan, roda yang di bagian roda kanan ini rack end-nya kita masukkan ya omku. Ini murnya sama seperti baut-baut biasa. Kita tinggal putar ke kanan saja. Kita tahan tirotnya, kita putar ke kanan. Ya, sudah. Lanjut kita tes jalan lagi omku. Kita
lihat apakah sudah benar posisinya. Kita agak cepat sedikit untuk jalan mobilnya. Itu dia omku, setirnya kita ambil aspal posisi tengah, kita tahan untuk setirnya di posisi lurus dan kita lepas ya. Posisinya lurus ya omku, sudah tepat. Baik, kita tahan, kita rasakan kembali setirnya, gas, lurus ya omku, sudah mantap. Kita coba untuk berbelok. Oke ya, mantap sekali setirnya ya omku, bisa kembali sendiri juga. Untuk finishing sekarang tinggal diukur saja kembali lagi. 128. Roda belakang bagian depan, sekarang roda depan bagian depan 126. Makan sebelah ban. Saya kasih tuein supaya enggak makan dalam. Selanjutnya tinggal kencangkan kembali nomor penguncinya. Satunya lagi. Sudah selesai lah. Kita sambil jalan saja omku, pelan-pelan, sambil dirasakan kembali kalau ada kekurangan apa tidak. Oke, kita tes lagi sekali lagi untuk setirnya, untuk berbelok. Ya, mantap sekali ya omku rasanya. Untuk presisinya omku pelan-pelan saja, karena presisi adalah kunci ya omku. Langsung saja omku, ini kita lihat hasilnya. Bagian ini sudah tidak menapak lagi ke jalannya omku, ini bisa dilihat. Nah, dan yang menapak sudah tinggal di bagian sini saja, ini sekitaran 4 cm. Jadi sudah bisa dipastikan pengerjaan kita berhasil ya omku. Untuk ban sebelah kanan ini tidak terpasang. Ini omku ada yang bisa dilihat. Satu ruas ini sudah tidak menapak lagi ke jalan, jadi tinggal di bagian sini saja yang menapak ke jalan. Sudah bisa dipastikan bahwa pengerjaan kita berhasil. Saya juga lagi ada progres selanjutnya ya omku. Untuk di mobil ini saya ingin memindahkan tuas transmisinya ke dashboard. Jangan lupa disaksikan ya omku. Lanjut lagi. Terima kasih sudah menyaksikan sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.